banyak orang berpandangan karena peristiwa Pilgub DKI Jakarta itu seorang Anies Baswedan adalah pemecah belah. Tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, justru beliau adalah pemersatu. Dan beliau punya cara yang orang menyebutnya hanya mampu berkata-kata. Tapi justru kemampuan berkata-kata itu yang membuat pekerjaan menjadi selesai. Contoh deh, yang namanya MRT Jakarta itu nggak akan bisa beroperasi tanpa Anies Baswedan. Bukan Anies Baswedan yang bikin MRT-nya ya, ini jangan dipelintir ke sana. Tetapi ada beberapa tempat, beberapa stasiun yang sampai, saya lupa 2018 atau 2000, itu yang masih urusan sengketanya belum selesai. Fatmawati, betul. Itu kan Pak Anies yang turun dan berdialog dengan mereka. Berdialog dengan mereka, dan dengan kemampuan berdialognya itu akhirnya mereka bisa melihat ini adalah kepentingan bangsa. Bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan kelompok. Dan sehingga mereka jadi merelakan. Jadi beliau punya kemampuan itu. Kemudian juga peristiwa di beberapa gereja yang ditolak oleh masyarakat ya. IMB-nya nggak bisa keluar karena contoh seperti di Damai Kristus, kemudian yang di Lubang Buaya, baik itu Kristen maupun Katolik ya kan ditolak oleh warga. Apa yang beliau lakukan? Beliau ya kembali berdialog dengan warga. Dan menariknya nih, kalau kita mau jujur, yang beliau bela dalam kondisi ini bukan pemilih beliau. Karena di 2017 saya yakin masyarakat Kristiani itu nggak mendukung beliau. Tapi kan malah beliau bela kepentingannya. Nah, beliau bicara dengan pendukung beliau gitu. Dan itu disampaikan oleh masyarakat Duri Kepa waktu yang mengatakan, kami ini dulu berjuang mati-matian loh buat Pak Anies. Kami berjuang mati-matian dan kami minta supaya tidak dibangun gereja di sini. Tapi sekarang Pak Anies malah minta kami untuk mengizinkan dibangun gereja di sini. Jadi kan ini pimpinan yang luar biasa sekali, berani datang ke pendukungnya untuk minta pendukungnya mengizinkan sesuatu bagi yang bukan pendukung beliau. Di sini kan berarti beliau melihat lagi tidak terkotak-kotakan. Oh ini pendukung saya, ini bukan. Tapi ini warga DKI Jakarta yang punya hak yang sama, yang memang harus diberikan fasilitas beribadah. Dan itu yang beliau sampaikan. Saya ingat beliau menyampaikan, Bapak Ibu, kita ini kan sebagai umat Muslim, kita ini kan butuh masjid ya, untuk tempat beribadah. Tapi gimana rasanya kalau saudara-saudara kita yang non-Muslim melarang kita membangun tempat ibadah padahal kita butuh, karena kita kurang tempat. Jadi diajak berempati, diajak berdiskusi, itu yang beliau lakukan. Dan nggak hanya di Damai Kristus, sama juga di penjelasannya Pendeta Supit juga yang di Lubang Buaya di sana kan juga seperti itu, prosesnya juga sama. Beliau terus langsung beliau bicara dengan warga, juga termasuk pembebasan pemakaman untuk COVID kan, sama prosesnya. Jadi bodoh sekali kalau ada orang yang mengatakan Pak Anies itu hanya mampu berkata-kata. Justru karena kemampuan beliau berkomunikasi, itu yang membuat banyak pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan oleh gubernur-gubernur yang lampau, pemimpin yang lampau, itu dilakukan. Jadi
kelebihan beliau ini memang berkomunikasi, tapi bukan cuma sekedar komunikasi saja, tapi juga menyelesaikan problematika. Dan kita bisa melihat kan, coba deh, bandingkan statement atau pidato antara Pak Anies Baswedan dengan baca pres yang lain. Setiap kali Pak Anies pidato, selalu menjadi diskursus publik. Jadi terlepas tentunya ada yang pro, ada yang kontra, tapi di situ membuat masyarakat kita itu menjadi lebih cerdas. Kenapa? Karena diajak berpikir, ya kan? Bukan cuma seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ikut pokoknya, enggak. Tapi justru diajak berpikir. Nah ini kelebihan beliau. Jadi kemampuan beliau berkomunikasi dan yang beliau bangun itu manusia. Ini yang membedakan beliau dengan pimpinan nasional yang lain. Pimpinan nasional yang lain, pimpinan daerah itu lebih suka membangun barang. Tapi kalau saya melihat beliau justru fokusnya itu membangun manusia.